Pada zaman dahulu, di tanah Sulawesi Selatan, berdirilah sebuah kerajaan pesisir yang makmur dan disegani. Kerajaan itu dikelilingi laut biru yang luas, hutan hijau yang subur, dan angin laut yang membawa kesejukan. Rakyat hidup tenteram, berdagang, melaut, dan bertani di bawah kepemimpinan raja yang adil dan bijaksana. Istana kerajaan berdiri megah menghadap laut, dibangun dari kayu pilihan dengan ukiran khas Bugis yang syarat makna. Setiap pagi, suara ombak berpadu dengan aktivitas rakyat yang memulai hari. Kehidupan berjalan harmonis, seolah alam dan manusia saling menjaga keseimbangan. Raja dan permaisurinya dikaruniai seorang putri yang kelak dikenal dengan nama Putri Tandampalik. Sejak lahir, putri itu telah memancarkan aura keindahan dan ketenangan yang berbeda dari anak-anak lain. Tangisnya lembut, dan sorot matanya menenangkan siapapun yang memandang. Para tetua istana sering berbisik bahwa kelahiran Putri Tandampalik bukanlah kelahiran biasa. Ia dipercaya membawa takdir besar, bukan hanya untuk kerajaan, tetapi juga bagi banyak kehidupan di sekitarnya. Putri Tandampalik tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Wajahnya berseri, tutur katanya halus, dan sikapnya penuh kasih. Ia tidak hanya indah secara rupa, tetapi juga berhati lembut dan bijaksana. Rakyat mencintainya bukan karena darah bangsawan semata, melainkan karena kebaikannya yang tulus. Setiap kali Putri Tandampalik keluar istana, ia selalu menyapa rakyat dengan senyum hangat. Ia mendengarkan keluh kesah nelayan, membantu anak-anak belajar, dan sering berbagi makanan dengan orang-orang miskin. Baginya, menjadi putri berarti melayani, bukan dilayani. Keindahan dan kebaikan Putri Tandampalik terdengar hingga ke kerajaan-kerajaan lain. Banyak pangeran datang melamar, membawa emas, perhiasan, dan janji kekuasaan. Namun sang putri selalu menunduk sopan, menyerahkan keputusan pada ayahandanya. Raja menyadari bahwa putrinya bukan sekadar simbol politik. Ia ingin Putri Tandampalik kelak bersanding dengan seseorang yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga berhati tulus. Suatu hari, kebahagiaan istana berubah menjadi kecemasan. Putri Tandampalik jatuh sakit secara tiba-tiba. Tubuhnya melemah, kulitnya dipenuhi bercak aneh, dan demamnya tak kunjung reda. Tabib istana dipanggil, ramuan terbaik disiapkan, namun penyakit itu semakin parah. Kabar sakitnya sang putri menyebar ke seluruh kerajaan. Rakyat berdoa siang dan malam, berharap kesembuhan bagi putri yang mereka cintai. Raja dan permaisuri tidak pernah meninggalkan sisi putrinya, meski hati mereka diliputi ketakutan. Namun penyakit itu ternyata bukan penyakit biasa. Para tabib akhirnya menyatakan bahwa penyakit Putri Tandampalik bersifat menular. Jika sang putri tetap berada di istana, dikhawatirkan wabah akan menyebar dan membahayakan seluruh rakyat. Keputusan sulit pun harus diambil, keputusan yang akan menguji cinta, pengorbanan, dan kebijaksanaan seorang raja. Dengan hati yang hancur, raja memanggil Putri Tandampalik. Ia menjelaskan keadaan kerajaan dan bahaya yang mengancam rakyat. Putri Tandampalik mendengarkan dengan tenang, meski air mata mengalir di pipinya. Tanpa ragu, Putri Tandampalik memilih mengorbankan dirinya demi keselamatan rakyat. Ia rela meninggalkan istana, keluarga, dan kehidupan yang ia cintai. Bukan karena ia lemah, tetapi karena cintanya pada rakyat begitu besar. Sebuah rakit disiapkan. Dengan pakaian sederhana, Putri Tandampalik dinaikkan ke atas rakit itu. Raja dan permaisuri memeluknya erat, seolah ingin menahan waktu agar tidak bergerak. Dengan doa dan tangis, rakit itu dilepaskan ke laut. Ombak perlahan membawa Putri Tandampalik menjauh dari istana, menuju takdir yang belum diketahui siapapun.
Rakit itu terombang-ambing di lautan luas. Siang berganti malam, malam berganti siang. Putri Tandampalik sendirian, ditemani angin, bintang, dan suara ombak. Meski tubuhnya lemah, hatinya tetap kuat. Di tengah kesunyian, Putri Tandampalik berdoa. Ia memohon agar penyakitnya tidak membawa malapetaka bagi siapapun. Ia tidak meminta kembali ke istana, hanya memohon keselamatan bagi orang-orang yang ia cintai. Keajaiban mulai terjadi. Setiap kali rakitnya dihantam ombak besar, selalu ada sesuatu yang melindunginya. Kadang ikan-ikan besar berenang di sekeliling rakit, seolah menjaga sang putri. Takdir rupanya belum selesai menuliskan kisah Putri Tandampalik. Rakit Putri Tandampalik akhirnya terdampar di sebuah pantai kerajaan lain. Penduduk setempat menemukan sang putri dalam keadaan lemah dan segera membawanya ke darat. Kabar tentang gadis cantik yang terdampar pun sampai ke telinga pangeran kerajaan tersebut. Pangeran itu terkejut melihat kondisi Putri Tandampalik. Meski sakit, wajahnya tetap memancarkan keteduhan. Sang pangeran memerintahkan tabib terbaik untuk merawatnya, tanpa rasa takut tertular penyakit. Hari demi hari, dengan perawatan dan ketulusan, kondisi Putri Tandampalik perlahan membaik. Penyakitnya berangsur-angsur menghilang, seolah penderitaannya telah mencapai batas. Sahabat pendengar, sampai di bagian ini, jika kisah pengorbanan Putri Tandampalik mulai menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol like agar legenda Nusantara terus hidup. Dan jika kamu ingin terus mendengarkan kisah-kisah penuh makna seperti ini, pastikan untuk berlangganan dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Seiring waktu, Putri Tandampalik sembuh sepenuhnya. Kecantikannya kembali bersinar, bahkan lebih bercahaya dari sebelumnya. Sang pangeran semakin sering menemuinya, berbincang tentang kehidupan, rakyat, dan makna kepemimpinan. Cinta tumbuh perlahan di antara mereka, bukan karena kekuasaan atau rupa semata, tetapi karena kesamaan hati. Pangeran melihat ketulusan dan pengorbanan dalam diri Putri Tandampalik, sementara sang putri merasakan ketenangan dan rasa aman. Namun di balik kebahagiaan itu, Putri Tandampalik menyimpan kerinduan mendalam pada orang tuanya dan tanah kelahirannya. Ia tahu, cintanya kini terbagi antara masa lalu dan masa depan. Takdir kembali memanggilnya untuk membuat pilihan besar. Setelah berdiskusi panjang, Putri Tandampalik memutuskan kembali ke kerajaan asalnya. Ia ingin memberi kabar bahwa ia masih hidup dan telah sembuh. Sang pangeran mendukung keputusannya, bahkan bersedia mengantarnya. Kapal kerajaan berlayar menuju tanah Sulawesi Selatan. Ketika Putri Tandampalik menginjakan kaki di pantai kelahirannya, rakyat terkejut sekaligus bersukacita. Mereka menyambut sang putri dengan tangis bahagia. Raja dan permaisuri memeluk putri mereka erat. Penyesalan, syukur, dan cinta bercampur menjadi satu. Penyakit yang dulu menakutkan kini telah hilang tanpa jejak. Kerajaan kembali dipenuhi kebahagiaan. Setelah menjelaskan segalanya, Putri Tandampalik memperkenalkan sang pangeran. Raja melihat ketulusan dan keberanian dalam diri pemuda itu. Lamaran pun disampaikan dengan penuh hormat. Pernikahan Putri Tandampalik dirayakan dengan meriah. Rakyat dari berbagai penjuru datang, membawa doa dan harapan. Laut, hutan, dan langit seolah turut bersukacita. Pernikahan itu bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga simbol bahwa pengorbanan dan ketulusan akan selalu berbuah kebaikan. Putri Tandampalik tidak lagi hanya menjadi putri kerajaan, tetapi juga lambang cinta dan keberanian. Legenda Putri Tandampalik diwariskan dari generasi ke generasi. Kisahnya diceritakan sebagai pengingat bahwa cinta sejati selalu menuntut pengorbanan, dan kepemimpinan sejati lahir dari ketulusan hati.
Putri Tandampalik dikenang bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena keberaniannya memilih penderitaan demi keselamatan banyak orang. Ia menjadi teladan bagi perempuan dan pemimpin di masa depan. Hingga kini, nama Putri Tandampalik hidup dalam cerita rakyat Sulawesi Selatan, mengalir bersama angin laut dan ombak yang tak pernah berhenti. Dan selama kisah ini terus diceritakan, semangat pengorbanan dan cinta Putri Tandampalik akan tetap abadi.